Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ada pengamat dari Refli Harun, ini sangat luar biasa sekali begitu ya, bahwa mengatakan tak hanya pengalaman ya, tak punya pengalaman politik global ya, Refli yakin ya bahwa Ganjar tak akan mampu bawa RI menuju kejayaan. Betul ya. Kalau memang kondisinya dengan Pak Jokowi sekarang ya itulah publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ya, mana ada ya apa prestasi Pak Jokowi selama ini kalau kita melihat itu begitu ya. Tetapi kalau masalah ngutang ya bisa ya, siapapun bisa di situ begitu kan ya. Pasti saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung begitu ya. Ya, Pak Jokowi belum menunjukkan eksistensi keberhasilan untuk memimpin bangsa kita begitu. Karena apa? Karena semuanya hasil ngutang begitu. Proyek kereta cepat hasil ngutang, ya, membuat infrastruktur hasil ngutang. Kalau hasil ngutang siapapun bisa untuk melakukan itu. Kan yang penting ada uangnya begitu. Kan logika seperti itu bisa saja masuk akal begitu ya. Tetapi melihatlah kejayaan dan kesejahteraan apakah benar-benar pro rakyat hari ini, kan begitu logika kita begitu. Apalagi dilanjutkan Pak Ganjar memimpin daerah ya 2 periode saja sudah seperti itu begitu ya. Jadi aneh begitu kan, orang itu akan memilih ya yang berbeda karakternya dengan Pak Jokowi. Pak Ganjar sama karakternya dengan Pak Jokowi begitu ya. Tetapi di luar itu bisa Pak Prabowo ya, karakternya kan berbeda dengan Pak Jokowi. Walaupun Pak Prabowo hari ini suding ikut-ikutan ya ingin mengikuti karakter Pak Jokowi begitu. Yang paling berbeda sangat luar biasa bedanya itu adalah Anies Baswedan hari ini begitu. Orang akan membaca karakternya kalau sama dengan Pak Jokowi, wah iya itu aja bangsa kita begitu. Ya kalau memang karakternya seperti Anies Baswedan yang berbeda, siapa tahu ya kita coba untuk memilih itu. Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini Refli Harun, ahli hukum tata negara, tidak punya pengalaman ya politik global. Ganjar tidak akan mampu membawa RI menuju kejayaan ya. Para pengamat yakinnya sosok Ganjar Pranowo tidak akan bisa membawa Indonesia maju kejayaan di dunia internasional ya. Bahkan oligarki calon presiden ya, keputusan PDIP menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon kandidat presiden di 2024-2019 ya, memunculkan pertanyaan penting ya, apakah Ganjar akan membebek ya partai pendukung termasuk jika harus berseberangan dengan kawasan dan ya kehendak publik ya. Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Terbukti ngurus Jawa Tengah 2 periode pun tak ada yang menonjol prestasinya. Betul begitu ya. Negara kita masih sulit begitu ya. Semuanya kesejahteraan masih sulit begitu ya. Akses jalan di desa-desa masih seperti itu begitu ya. Apa yang mau dibanggakan dengan prestasi Pak Jokowi selama ini begitu ya. Katanya negara maju ya. Katanya negara maju tapi tautannya masih banyak infrastruktur di jalan, pendidikan masih banyak yang tidak terurus begitu kan ya. Bukan hanya berdampak melihat nampak prestasinya infrastrukturnya Pak Jokowi seperti jalan tol dan sebagainya, buat apa kalau itu dinikmati orang-orang kaya? Kan begitu logika kita begitu ya. Same mawon ya dengan yang sekarang. Ya sekarang udah bikin hancur. Kalau entar dia tambah lebur ya. Manusia ya kerjaannya partai ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mau lihat dari aspek apapun Ganjar tidak punya kualifikasi untuk menjadi presiden. Baik watak, etika, attitude ya, wawasan maupun gagasan di bawah syarat standar seorang pemimpin. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi karena masih jauh begitu ya Anies Baswedan Pak Ganjar seperti itu begitu. Kecuali dunia pembokepan yang akan maju. Nauzubillah. Hanya rakyat yang bodoh yang menggadaikan harga dirinya dengan iming-imingnya. God buy ya, buy duit ya, dan duit yang tidak seberapa. Setelah itu mereka ya setelah duduk akan cari perasaan ya, perasaan ya. Proyek-proyek kong kali kong untuk mengambilkan duit yang dibagi-bagi, tentu caranya saling mencakar ya, salam akal waras. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, tak punya pengalaman politik global, Refli Harun, Ganjar tak akan mampu bawa RI menuju kejayaan. Ini dikutip dari Gelora ya.
Pakar hukum tata negara Refli Harun ya yakin dan seyakin-yakinnya sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak akan bisa membawa Indonesia menuju kejayaan global. Hal ini disampaikan di channel YouTube pribadinya dikutip ya dan menanggapi pernyataan dari relawan Ganjar yang menyebut sosok baca pres PDP itu akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan dan disegani negara lain ketika jadi presiden ya. Bahkan saya hakul yakin gak begitu ya Ganjar ya, karena untuk disegani bangsa lain itu direpresentasikan dari pemimpin negara itu begitu ya, betul begitu. Kalau hanya pencitraan sana sini mana bisa begitu untuk membangun bangsa kita ya, penduduknya itu berapa juta begitu ya. Jadi mana yang mau dipikirkan begitu? Artinya apa? Artinya kalau tidak punya orang cerdas, keberanian dan luar biasa begitu. Saya yakin Anies Baswedan berani luar biasa begitu kan? Ya kalau memang masih sana sini lalu kemudian masih tergantung para oligarki begitu ya, ngapain ya sampai kapanpun bangsa kita tidak akan pernah maju begitu. Bahkan alumni Fakultas UGM ini pun mengajak masyarakat untuk membuka track record capres untuk Pilpres di 2024 nanti. Kalau membawa bangsa Indonesia terdepan di dunia dan internasional, wah rasanya sulit ya dengan kemampuan seperti itu. Tapi apakah dia bisa memenangkan pertarungan Pilpres? Ya bisa aja jelasnya begitu ya. Semuanya akan bisa memenangkan itu begitu. Tapi untuk pro terhadap rakyat, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat itu akan sulit begitu, apalagi bangsa kita dibawa ke ranah internasional begitu ya. Lebih jauh mantan komisaris BUMN ini menyebutkan bahwa Pilpres merupakan konstelasi elektabilitas, makanya bisa saja Ganjar jadi presiden. Tapi kalau bicara kemampuan personal ya Anies Baswedan unggul di sana di kancah internasional, ucap Refli ya. Bahkan dia mengatakan alasannya tak yakin Ganjar tak akan buat Indonesia sukses di mata Indonesia, saya harus terang meragukan ya itu dengan sosok Ganjar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengalaman politik global ya. Mantan staf ahli DMK ini menyebutkan bahwa Ganjar tidak tahu apa-apa soal politik global, sehingga agak susah jika dia membawa Indonesia menuju kejayaan global dan disegani bangsa dan negara lain. Karena dia tidak punya bekal bermain di global dan ada keterbatasan di situ, dan saya paham betul pungkasnya. Betul sekali begitu. Contohnya Anies Baswedan sudah warawiri ya, diplomasinya luar biasa daripada Pak Ganjar hanya joget-joget di situ begitu ya. Kenapa orang-orang Indonesia itu gemar sekali memilih pemimpin dengan hanya sebuah pencitraan, terus kemudian hanya joget-joget di situ begitu ya? Karena memang dia sudah stagnan pemikirannya begitu. Ya kalau bangsa kita stagnan pemikirannya seperti itu, kapan mau maju bangsa kita begitu? Kalau mindsetnya tidak dirubah, bagaimana pola ya seorang pemimpin yang harus kita pilih itulah yang berbeda dengan yang sekarang begitu. Dalam artian punya gagasan besar terhadap bangsa kita begitu kan. Justru orang yang punya gagasan, punya membangun bangsa kita untuk maju, justru itu akan dimusuhi. Kenapa? Ya, karena di satu sisi kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian ya menjadi alasan ya bagaimana untuk menyingkirkan itu. Ada polarisasi, ada mengatakan bahwa tidak becus dan sebagainya begitu. Apakah seperti itu bangsa kita begitu? Padahal kalau kita melihat realitasnya, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus sama di mata depan demokrasi kita begitu ya. Jangan asal lalu kemudian ada pribumi, ada ini, ada keturunan ini dan sebagainya. Bukan begitu kan. Dalam artian bahwa kita merangkul bersama-sama untuk membangun bangsa kita. Dan sekarang masyarakat sudah disekat-sekat begitu ya. Dalam artian bahwa si A kalau memilih si B dianggap sebagai ini, terus kemudian si B memilih si C dianggap ini dan sebagainya begitu. Sekarang masyarakat kan seperti itu begitu. Itulah pola masyarakat Indonesia ya, dan bahkan belum dimulai Pilpres aja ya yang menang sudah ditentukan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.